berlanjut lagi untuk pertemuan yang sebelumnya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Adik, coba pimpin. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke. Saat sini ya, yang siapa yang hadir sekarang? Hadir semua. Baik, semuanya hadir ya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai tugas umum ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik, simak baik-baik gimana cara membuat tugas umum. Jadi yang apalagi kalau di kantor itu, kalau masalah pengeluaran itu kan, anggaran itu kan pasti ada pelaporan keuangannya ya. Jadi wajib dilakukan ya. Jadi kalau kalian sudah menguasai nanti untuk kedepannya nanti kalian bisa bisa membuat laporan keuangan di kantor atau nanti di perusahaan di tempat kalian bekerja. Jadi kalian simak baik-baik dari penjelasan saya nanti buat kita latihan ya. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai tugas umum dengan metode project based learning. Jadi nanti ada beberapa transaksi, ada daftar transaksi yang kalian harus buat nanti, kemudian dituangkan di tugas umum, kalian isi nanti. Kemudian nanti kalian bisa berkelompok nanti untuk isinya. Kemudian tujuannya nanti pada akhirnya nanti kalian nanti mampu membuat tugas umum itu dengan cepat dan tepat. Ya, nanti ada penilaiannya tuh berupa hasil kerjaan kalian, kemudian kalian presentasikan, kemudian sikap kalian atau tingkah laku kalian ketika melakukan pembelajaran ini. Kemudian nanti di akhir pertemuan nanti kita akan ada lagi kerjakan soal ya. Ada kerjaan soal lagi. Oke, kita mulai ya. Ada yang tahu nggak mengenai buku kas umum? Ada yang tahu nggak? Kas umum. Ya? Percakapan apa? Ya? Pengeluaran, pemasukan. Jadi dia fungsinya itu buku kas umum. Jadi semua pengeluaran atau pemasukan uang yang ada di satu instansi, baik pemerintahan maupun swasta itu semua item-item itu akan dicatat di situ. Jadi satu rupiah pun itu masih harus dicatat. Jadi anggaran yang ada, kalau memang beda sih antara perusahaan itu kan dia kan bersifat mencari keuntungan ya. Jadi ada modal, biasanya kadang patungan itu. Kalau ada patungan, jadi uang yang jadi ya saya ini peta konsep ya. Jadi bukas umum ini ada bukas itu dia ada fungsinya di sini. Buku kas umum ini bukas. Jadi keempat ini bukas umum, bukas pembantu bank, bukas pembantu pajak dengan bukas pembantu pajak. Ya, menurut kalau kas itu sendiri, bukas itu kalau menurut apa yang ada dalam situs resmi OJK, buku kas adalah diartikan sebagai media pencatatan mengenai informasi kas perusahaan atau pemerintahan atau instansi pemerintah kan? Ya. Lanjut. Nah, ini buku kas itu terdiri dari 4, yaitu buku kas umum, buku kas pembantu bank, buku kas pembantu pajak dengan buku kas pembantu pajak. Nanti saya akan jelaskan nanti. Kemudian coba Masa baca. Buku kas umum adalah buku yang mencatat semua transaksi keuangan, baik uang masuk maupun uang keluar. Kegunaannya ialah untuk memantau data keluar masuknya dana atau uang dalam perusahaan. Anda akan lebih mudah melakukan kontrol, analisa, penyesuaian, dan juga identifikasi terkait alokasi maupun sumber keuangan dengan buku ini. Oke. Jadi ada 4 model dalam buku kas umum ini. Dia ada 3 model. Yang pertama model boleh 1 halaman. Jadi dia nanti kalau nanti ada contohnya nanti. Jadi dia
tanggal, bulan, tahun terjadinya transaksi. Kemudian nomor bukti. Nomor bukti. Jadi faktur buktinya, kemudian kwitansi. Kalau misalnya ada cek bank itu, ceknya juga itu harus disimpan semua itu. Harus disimpan. Tidak boleh hilang ya. Harus disimpan. Kemudian uraian transaksi. Kemudian kalau dia misalnya pemasukan ada di debit, kalau dia pengeluaran ada di kredit. Nah, kemudian saldo. Saldo ini ada selisih nanti kalau saldonya kalau dia di debit ditambah, kalau di kredit dikurang. Ini ada contohnya. Nah, ini tabelnya. Nah, tabelnya ini nomor, tanggal, nomor bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, saldo. Oke. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah paham semua? Ini contoh ya. Ini saldonya dia misalnya ini tanggal 1 Februari 2019 dia 52 juta. Kemudian nomor 2 itu tanggal 3 Februari 2019 diterima bagi hasil BUMD untuk tahun buku 2019 sebesar 6 juta dengan bukti BKM. Karena saya melihat kemampuan kalian, jadi bisa bagi L tadi ya. Nanti ada kelompok saya bagi kelompok ya. Cobain ada. Nanti bisa bagian kelompok lagi. Pergi cari dulu. Pinjam sama teman-teman. Tulis saldo dulu. Nggak usah tulis buktinya karena memang nanti. Sekarang untuk kelompok lagi ya, kelompok bisa berikan lagi. Jadi waktu ini sudah berapa di situ? Sudah berapa waktunya di situ? 41 menit. Ya? 41. 41. 41 ya? Berapa Nanti menit? sekitar 30 menit kalian kerjakan ya. Doi. Ya, 30 menit. Nah, aja, jangan lagi dihapus lagi karena itu ada nambah kurang ya. Tulis dulu ini, tulis di sini. Nanti maju ya yang beberapa transaksi nanti kalian ganti-gantian untuk maju untuk mengisi depan ya. Jangan terlalu panjang ya, intinya aja. Ya, intinya baik. Intinya saja. 5 juta 100 Coba lihat komputernya, jangan. Saya pakai kalkulator dulu ya. Kalau yang buat di belakang
saldo awal Kira-kira 46 juta. Oke, Saldo awal 40 juta. 46. 22. Jadi sudah saya lihat tadi dua kelompok itu sudah betul pengisiannya. Cuma ini agak keliru yang kelompok yang terakhir yang ketiga ya. Jadi ini dia hasilnya dia. 64.182.400. Ya. Jadi di sini pas kan? Terus aja. Dari penjelasan saya itu kan ada di sini kan jawabannya itu. Apa yang dari penjelasan dari awal kan? Tugas umum itu apa? Kemudian kenapa sih bukti itu harus ada? Apa perlunya kan sudah saya jelaskan tadi dari awal tadi. Ayo kerjakan, baru dikumpul sebentar lagi mau selesai jamnya. Ya, baru kita ngambil kesimpulan nanti. Terus soalnya Ya, langsung jawabannya aja. Kita karena niat waktu. Ini sudah rusak. Waktu yang selesai. Ayo, yang sudah menutup. ini nama saya. Ya, terus nama ya, nama. Waktu sudah selesai. Sudah? Sudah? Oke. Karena umum pelajaran kita sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan bahwa dari pelajaran ini apa gitu? Masa? Intinya tugas umum itu penting dalam sebuah perusahaan. Ya, apalagi kalau buat transaksi itu harus bagaimana? Kalau mencatat itu harus bagaimana? Ya. harus teliti sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan dari sebuah perusahaan. Oke, jadi inti dari kesimpulan dari pelajaran kita kali ini adalah jadi dalam pencatatan keuangan itu diperlukan ketelitian, ketelitian dan kemampuan analisis. Oh, ini apakah pengeluaran atau pemasukan? Ya. Itu intinya. Jadi harus analisis dulu, kemudian ditempatkan di mana. Ya. Kemudian saldo itu penjumlahan atau pengurangan saldo itu harus kita tepat untuk menghitungnya, dia harus cermat dia. Nah, itu pada intinya sekarang yang kalian harus kalau menjadi seorang bendahara itu ya kemampuan analisis dengan ketepatan menghitung itu harus kalian kuasai. Itu aja ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas juga nanti buku pembantu bank ya. Bank. Jadi karena ini waktunya singkat, jadi kita akhiri dulu ya. Ayo, Adi baca doa dulu. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Sudah selesai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.